Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hairudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inge Pak Hairudin, kayak apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ibu sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah baik juga, Pak. Cuman ada suatu hal yang ingin saya ceritakan dan mungkin saya tanyakan, Pak, dengan Bapak terkait permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Pak. Sepertinya hal ini cukup mengganggu pikiran Ibu ya, sehingga Ibu DP ini kira-kira ingin cerita sama Bapak. Apa kejadian yang sebenarnya, Bu? Gini, Pak, pada saat saya mengajar tadi nih, Pak, saya dapat laporan dari rekan guru di kantor yang mengajar di kelas saya tadi ini. Kebetulan nih kan saya wali kelasnya, Pak. Jadi gini, Pak, ada anak murid yang kehadirannya itu kosong atau bolos di jam-jam tertentu, Pak. Kalau orang bolos itu kan seharian ya, Pak. Ini jam-jam tertentu saja nih, Pak. Misalnya nih, Pak, ya, saat pelajaran saya tuh dia hadir terus, Pak, nggak pernah nggak hadir, dia hadir terus. Tapi mungkin karena wali kelasnya saya juga nggak tahu ya, Pak, ya. Nah, pada saat pelajaran yang lain bisa saja dia tuh nggak ada, Pak, bisa ngilang-ngilang begitulah, Pak, goib. Lalu nanti masuk lagi. Jadi beberapa guru tadi, Pak, mengeluhnya pada saya. Awalnya sih saya nggak percaya, Pak. Tapi setelah guru-guru tuh menyarankan untuk melihat absensi, mengecek kehadirannya, saya lakukan, Pak. Dan ternyata benar bahwa anak tersebut bolos di jam-jam tertentu. Dan saya juga mengkonfirmasi dengan temannya, Pak, apakah memang benar si anak ini tidak masuk hanya jam-jam tertentu. Jadi kadang-kadang dia tuh bisa masuk, kadang bisa tidak gitu, Pak. Wah, itu ya Bu, alur ceritanya. Menurut Ibu ini hal yang menyebabkan anak berperilaku begitu apanya ya Bu? Apa ya, Pak? Kata anak-anak sih, Pak, alasan dia itu tidak masuk karena izin ke toilet, sakit perut gitu, Pak. Tapi lama sekali gitu, Pak. Terus sekali-kali malah sampai pada saat jam pelajaran habis, Pak, baru masuk. Tapi yang namanya sudah pelajaran habis berarti sudah pulangan ya, Pak, ya. Jadi tidak bisa. Bu, kalau boleh saya tahu saat jam keberapa anak Ibu tadi tersebut, Bu? Dari saya lihat di absensi sih, dia tidak masuk pelajaran itu setelah istirahat kedua, Pak, seringnya. Walaupun ada di pelajaran lain, jam-jam tertentu tuh kadang-kadang juga nggak masuk, tapi ini seringnya di istirahat kedua, Pak. Gini Bu, apa Ibu sudah mencari tahu dengan pasti apa hal yang mendasari melakukan perbuatan seperti itu, Bu? Belum sih, Pak. Rencananya nih, nanti tuh saya akan manggil dia, Pak, secara pribadi gitu loh, Pak.
ngobrol, duduk bareng, rileks gitu Pak. Nanya kan kayak, apa sih, kenapa sih kamu kok bisa keluar di jam-jam tersebut? Apa kamu tuh tidak sukakah sama pelajarannya, atau tidak suka sama gurunya, atau bahkan ada masalah sama guru tersebut, begitu Pak. Jadi saya pertama-tama nanti akan manggil dia sih Pak, yang pertama saya lakukan. Oh, ya benar sekali Bu. Saya setuju dengan apa yang rencana Ibu DP ke depannya. Hal tersebut itu bisa dilakukan untuk memastikan hal apa yang mendasari dia berperilaku demikian. Nggih Pak. Nah, lalu ke depannya nih rencana Ibu selanjutnya nih bagaimana Bu setelah memanggil siswa tersebut? Setelah saya melakukan panggilan nih Pak, saya tanya nih nanti, kenapa sih kamu melakukan hal seperti ini gitu loh? Kenapa di saat jam-jam tertentu saja gitu loh? Dan apakah benar kamu tuh ke toilet itu sakit perut gitu Pak? Saya mau tahu informasi yang rinci dari dia sebenarnya Pak. Nah, setelah saya melakukan panggilan tersebut Pak, nanti saya akan lihat dia Pak, ada perubahan apa enggak gitu loh. Kalau misalnya ada perubahan ya bagus saja nih Pak, tapi kalau nggak ada perubahan itu nanti yang jadi masalah lagi Pak. Oh, bagus sekali ya Bu rencana Ibu. Tapi namun ini jika ada perubahan dari siswa tersebut, hal apa lagi yang Ibu akan lakukan? Iya Pak, jika tidak ada perubahan sih Pak ya, saya berencana nih Pak, karena pemanggilan sudah, bertanya langsung juga sudah, dan dia tidak ada perubahan misalnya nih Pak, saya kayaknya akan menelpon orang tuanya deh Pak. Saya akan komunikasikan terkait perilaku dia di sekolah yang bolos di jam-jam tertentu ini Pak, agar kiranya tuh orang tua tuh tahu bahwa perilaku murid anaknya tuh di sekolah seperti ini gitu loh Pak. Jadi nanti tidak serta-merta menyalahkan pihak sekolah. Plus saya berharap nanti ada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak orang tua untuk meningkatkan perilaku anak itu ke arah yang lebih baik lagi gitu Pak. Bagaimana Pak? Wah, saya sangat setuju sekali rencana Ibu. Edi Sampian ini sangat mengkomunikasikan hal tersebut pada orang tuanya. Karena seperti memang perlu Ibu nanti lakukan sehingga nanti bisa memperbaiki tingkah laku siswa tersebut. Nggih Pak, saya berharap juga begitu Pak. Jadi nanti kalau misalnya memang tidak ada perubahan dari saya setelah pemanggilan gitu, dari orang tuanya setelah saya telepon, semoga aja ada kerjasama gitu Pak, dan ada perubahan nih Pak dari sikap si anak begitu. Nanti ke depannya nanti komitmen Ibu ini terhadap rencana selanjutnya, siapa tahu nanti sampean menemukan hal yang serupa lagi dengan kasus yang sedang sama yang dihadapi. Apa komitmen Ibu nanti? Nggih, ya saya akan melakukan hal yang serupa Pak. Yang pertama-tama saya akan tanyakan dulu sama anak ini, apa sih hal yang mendasari kamu berbuat seperti itu? Lalu kita melihat perubahannya Pak. Pasti kan dari omongan kita mengajar anak itu kan semoga aja ada perubahan. Tapi kalau tidak ada perubahan ya itu Pak, pilihan yang kedua adalah mengkomunikasikan dengan orang tua, mengapa sih anaknya berperilaku demikian, atau mungkin apakah anak ini ada curhat bahwa dia tidak suka pelajaran tertentu, atau bahkan mungkin dia ada cerita sama orang tuanya bahwa salah satu guru mata pelajaran tersebut ada yang menyakiti hatinya. Kita kan nggak tahu ya Pak ya. Mungkin saya akan melakukan kolaborasi kerjasama dengan orang tua Pak, yang tingkatan selanjutnya setelah saya melakukan pemanggilan itu. Wah, saya sangat terharu dengan rencana Ibu. Saya sangat mendukung Bu kegiatan Ibu. Ya, mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak akan
terulang lagi, dan semoga nanti kegiatan Ibu ini nanti ya berjalan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Oh iya Pak, terima kasih lah Pak lah atas waktunya, biar mau mendengarkan cerita ulun, cerita saya nih Pak tentang menanggulangi anak yang agak absen bolos ini Pak. Tapi mudah-mudahan kita semua Pak bisa menghadapi masalah ini dengan baik dan menemukan jalan yang terbaik untuk anak murid kita ya Pak. Ibu. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.